Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masih dalam materi listrik statis pada pokok bahasan hukum kolom dan medan listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami gaya kolom antara dua muatan listrik. Setelah kalian memahami tentang gaya kolom, maka kalian dapat menghitung gaya kolom antara dua muatan listrik. Tujuan berikutnya, peserta didik dapat memahami kuat medan listrik antara dua muatan listrik. Kemudian, kalian diharapkan dapat menghitung kuat medan listrik antara dua muatan listrik. Kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang hukum kolom. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksinya ada dua. Yang pertama adalah interaksi tolak-menolak, seperti benda bermuatan positif bertemu dengan positif, atau benda yang bermuatan negatif bertemu dengan negatif. Maka interaksinya adalah tolak-menolak. Interaksi yang berikutnya adalah tarik-menarik. Jika benda bermuatan negatif bertemu dengan benda bermuatan positif, maka interaksi yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan disebabkan oleh gaya kolom. Untuk menghitung besarnya gaya kolom, dapat menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya kolom atau gaya listrik dengan satuan Newton. Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Dan K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Berikut kita coba mengerjakan soal tentang hukum kolom. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan A adalah positif 8 mikrokolom dan muatan B adalah negatif 5 mikrokolom. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah jika nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu diketahuinya. Muatan pertama adalah positif 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan kedua yaitu negatif 5 mikrokolom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Dengan jaraknya adalah 10 cm diubah menjadi meter menjadi 0,1 meter atau dapat juga ditulis 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanya adalah gaya kolomnya, maka F sama dengan titik-titik. Untuk menjawabnya, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F sama dengan kita masukkan angka nilai dari K adalah 9 kali 10 pangkat 9, nilai Q1 atau QA-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6, dan nilai dari Q2 atau QB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian
Nilai R-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka kita operasikan dulu yang ini. Kita tetap tulis konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 5 40, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 12. 1 kuadrat sama dengan 1, 10 pangkat min 1 kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya 9 kali 40 adalah 360, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12 itu dapatnya 10 pangkat min 3. Kemudian kita bagi 360 dibagi 1 adalah 360. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Jika dibulatkan maka penulisannya menjadi 36 dengan satuan adalah Newton. Pokok bahasan berikutnya adalah medan listrik. Daerah yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan kita sebut sebagai medan listrik. Sifat kelistrikan benda ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya ditentukan oleh jenis muatan benda. Garis gaya ini dapat kita gambar dengan menggunakan anak panah. Contohnya seperti ini. Benda yang bermuatan positif, garis gayanya menuju ke luar. Saya ulangi, benda yang bermuatan positif, arah gayanya atau garis gayanya itu menuju keluar. Benda yang bermuatan negatif, arah garis gayanya itu menuju ke dalam. Jika dua benda bermuatan positif bertemu, maka garis gayanya semuanya mengarah ke luar dan tolak menolak. Tapi jika benda tersebut berbeda jenis, satu positif, satu negatif, maka arah garis gayanya seperti gambar berikut. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Maksudnya seperti ini. Jika muatan sumbernya bermuatan positif dan muatan ujinya bermuatan positif juga, maka arah kuat medannya menjauhi. Sebaliknya, jika muatan sumber bermuatan positif dan muatan uji bermuatan negatif, maka arah kuat medan listriknya mendekati sumber. Kuat medan listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, atau E sama dengan F dibagi Q. F tadi adalah gaya kolom. E adalah medan listrik dengan satuan Newton per kolom. K adalah konstanta atau ketetapan kolom, yaitu dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. R adalah jarak titik kemuatan dengan satuan M. F adalah gaya kolom tadi. Mari kita kerjakan contoh soal berikut. Berapakah kuat medan listrik di titik P yang jaraknya sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai positif 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jadi ini titik P jaraknya 3 cm. Muatan ini senilai 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Maka pembahasannya kita tulis dulu. Diketahui
K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat persegi, dengan nilai K-nya adalah positif 8 kali 10 pangkat min 9 kolom, dengan jarak 3 cm kita ubah menjadi meter, maka sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah kuat medan listrik, berarti E sama dengan, maka untuk menjawabnya kalian tulis dulu rumusnya. E sama dengan K kali Q per 2R pangkat 2. Masukkan angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 8 kali 10 pangkat min 9, dan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka operasi yang di atas 9 kali 8 adalah 72, 10 pangkat 9, kemudian dikali 10 pangkat min 9, habis ya, jadi cukup ditulis 72, kemudian operasi yang bawah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, itu sama dengan 3 kuadrat, yaitu nilainya 9, 10 pangkat min 2 kuadrat nilainya adalah 10 pangkat min 4, maka 72 dibagi 9 adalah 8, kemudian 10 pangkat min 4 itu berubah menjadi 10 pangkat 4 dengan satuan Newton per. Demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.